Shalom, puji Tuhan. Kembali kita datang memuji memuliakan Tuhan dari Rabu 12 November 2025. Kita angkat pujian untuk memuji Tuhan dengan lagu Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku. Kita angkat pujiannya dari hati. Pujilah Tuhan dengan segenap hati, biarlah kerajaannya tetap selalu di hati. Mari kita sama-sama kita bernyanyi. Tenanglah tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah di tiap saat dan kerja, tetap kurasa tangannya. Tuhanlah yang membimbing, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di tauhan dan di laut tenang, tetap tangan dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh baik, teramat baik yang memelihara hidup kami, setiap kami di sini Tuhan. Tuhan, sebelum kami untuk memuji, memuliakan dan mendengar renungan dari Empung, ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa di surga, agar kami layak dalam hadirat-Mu. Layak Tuhan berkati, layak Tuhan urapi. Kami buka hati pikiran kami Bapa, memuji, memuliakan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita Bapak Ibu, kita angkat pujian lagu Takutnya Tuhan tiap jam, ku memuliakan-Mu. Kita angkat pujian lagunya, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi
di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, hanya penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami puji sembah dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari yang baik ini Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Buka Allah hati pikiran kami Bapa, biar kami terima firman-Mu untuk kami renungkan. Bantu kami Roh Kudus, Roh Tuhan Yesus, kami siap mendengarnya. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Roma. Bapak Ibu buka Alkitabnya, ayatnya dari Roma 13 ayat 10 sampai 11. Roma 13 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Jika sudah katakan amin. Sama-sama kita membaca perikopnya. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwasanya telah tiba bagi kamu untuk bangun tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita dari waktu kita menjadi percaya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, perikop hari ini adalah mengenai kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Tapi kita fokus pada ayat yang ke-10, yaitu kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hukum Taurat ada 10. Semuanya sudah disampaikan. Setiap kita pernah mendengar dan setiap kita juga saya yakin pernah membacanya. Tetapi tidak setiap kita mampu melakukannya. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena hidup kita adalah hidup dalam kedagingan. Bagaimana dalam kedagingan? Yaitu mengikuti hawa nafsu dunia. Setiap kita punya keinginan. Keinginan yang dimaksud ini adalah keinginan daging. Keinginan pikiran, ingin kaya, ingin A, ingin B, ingin C, bahkan yang jahat pun yang tidak terlihat oleh saudara-saudara semua ada di dalam pikiran kita. Itu pasti. Itu pasti. Tidak ada yang tidak ada pernah berpikiran yang jahat yang tidak mereka ketahui. Setiap kita pernah mengalami hal itu. Tetapi kita fokus dalam ayat yang ke-10 ini adalah yang penting buat kita semuanya. Kasih tidak berbuat jahat. Seringkali kita bersahabat, berteman. Ketika kita sudah berbuat baik kepada teman kita,
Tetapi apa balasannya? Teman kita membuat kita kecewa. Teman kita menyakiti. Teman kita menusuk dari belakang. Bahkan teman kita mengkhianati kita di belakang. Setiap kita pasti pernah mengalami hal yang serupa atau berbeda masalah. Tapi intinya orang terdekat menyakiti kita. Bapak Ibu, di ayat yang 10 kita jelas-jelas di sini firman Tuhan mengatakan, jangan lakukan yang jahat. Ketika teman kita menusuk kita dari belakang, mengkhianati kita, menjelekkan kita, kita tidak boleh membalas yang jahat itu kepada mereka. Ini firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya. Tapi setiap kita, malah hari ini kita diingatkan oleh Roh Kudus untuk menahan diri, jangan berbuat jahat. Ketika kita mengalami pergolakan dari saudara kita, orang terdekat, atau eda kita kalau orang Batak, atau lai kita kalau orang Batak yang mengecewakan kita, mari Bapak Ibu, jangan kita balas. Sebisa mungkin kita menahan diri dari emosi, dari amarah. Sebisa mungkin kita pergi daripada itu. Kita tinggalkan hal itu. Kita masuk ke kamar. Kita berdoa. Minta kekuatan pertolongan Tuhan. Supaya kita diberikan roh kesabaran. Itu yang penting. Tetapi seringkali kita lupa. Ketika kita mengalami masalah, kejahatan orang kepada kita, kita lepas kendali. Kita langsung marah kepadanya, menyemprot. Bahkan sampai lebih pada itu, pukul-pukulan. Setiap kita punya keterbatasan dalam kedagingan kita. Tetapi tidak semua orang yang akan datang kepada Tuhan ketika mengalami masalah, memohon Tuhan beri aku kesabaran menghadapi masalah ini. Setiap kali edaku membuat aku kesal, Tuhan ampuni dia. Beri aku kesabaran, hikmat. Supaya kami tetap dalam keadaan baik-baik. Dalam hubungan keluarga yang baik. Tidak semua orang mampu melakukan ini. Tetapi malam ini kita diingatkan supaya kita tidak berbuat jahat dari mereka yang menjati kita dalam segala hal. Mari menahan diri, tinggalkan dari apa yang kita sedang alami, dari saudara kita, dari teman kita, dari eda kita, dari lai kita, siapapun itu, tinggalkan. Masuk kamar, berdoa, Tuhan berikan aku kesabaran, berikan aku hikmat, ampuni dosanya Tuhan, ampuni juga dosa saya jika saya tidak berkenan dalam hal ini. Lalukan emosiku, jauhkan amarahku daripada hal-hal itu. Aku minta pertolonganmu, Roh Kudus. Aku pasti mampu bersama Tuhan yang menjaga aku. Berikan tanganku untuk tangan memberikan. Berikan mulutku untuk berkata-kata yang baik. Berikan pendengaranku dalam hal yang baik. Terlebih hati dan pikiranku Tuhan dalam hal yang baik. Supaya aku tidak jatuh dalam kejahatan.
baik orang yang menjati kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sederhana dalam kalimat ini, tetapi sangat sulit kita lakukan. Tetapi mari kita sama-sama belajar. Ingat, ketika orang jahat menjati kita, ketika kita belajar menghindar, kita belajar menahan diri, dan kita datang pada Tuhan berdoa, minta pertolongan. Percaya Bapak Ibu, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan dapat segalanya melakukan sesuai kehendak-Nya. Dia akan luputkan kita, menjauhkan dari segala kejahatan, memberkati tangan-tangan kita, hidup kita, keluarga kita, pasti akan Tuhan perhatikan. Jika kita hidup seperti itu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami telah mendengar renungan hari ini yang singkat Tuhan, supaya kami tidak berbuat jahat kepada orang yang menjati kami. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini Tuhan, yang terambil dari Roma 13 ayat 10 sampai 11. Biarlah firman Tuhan bukan hanya bertumbuh di dalam kehidupan kami, tetapi juga boleh berbuah. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita lanjut dengan lagu Diiring di jalanku diiring. Di jalanku diiringi oleh Yesus. Mari sama-sama kita puji, angkat lagu ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Di jalanku diiringi. Di jalanku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang Tuhan lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tegak, dari cadas di depanku datang air yang sedang. Dari cadas di depanku datang air yang sedang. Puji Tuhan, kita sudah di penghujung acara. Kita tutup pujian ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah selesai memuji, memuliakan dan mendengar firman Tuhan dari Roma 13 ayat 10 sampai 11 yang berbunyi, jauhilah kejahatan. Intinya Tuhan, kami jangan sampai melakukan kejahatan dari orang yang menjati kami sekalipun.
tetapi kami tetap sabar untuk menahan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada Tuhan, yang sedang mengalami sakit atau mengalami pengobatan yang belum selesai sembuh. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan urapi, berikan kesembuhan, pengobatan buat mereka Bapak. Begitu juga saudara-saudara kami sedang mengalami masalah-masalah pribadi, Tuhan buka jalan, berikan solusi Tuhan. Kami tahu Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu mengerti dan memahami setiap kami dalam keadaan apapun Tuhan. Berkati kami, urapi kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami dalam usahanya apapun itu Tuhan. Yang berseru memohon pertolongan padamu Tuhan. Tuhan berkati. Jangan tinggalkan kami Bapa. Jangan tinggalkan kami. Tapi angkat kami, pegang tangan kami. Pulihkan hidup kami, ekonomi kami, pribadi, pikiran, hati kami semua Tuhan pulihkan. Supaya kami semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kami boleh Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Kami tutup pujian penyembahan ini dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan. Pujian hari ini selesai, penyembahan ini selesai. Jangan lupa di-share, bagikan supaya saudara-saudara kami, saudara-saudara semua yang di sana menonton channel YouTube ini bersama-sama kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. See you.